diperkenalkan peserta-peserta yang akan tampil pada siang hari ini. Pertama, pada bidang mata lomba pidato bahasa Indonesia atas nama Ahmad Said, utusan dari kelas 10. Selanjutnya atas nama Putri Wulandari, utusan dari kelas 12. Denara agama, denara guna. Selanjutnya atas nama Arif Murabbil Anak, utusan dari kelas 11. Gaji sembahyang kuasa, utusan dari kelas 9. mudahan damat pada tamasya. Kemudian untuk bidang mata lomba pidato bahasa Inggris yang pertama atas nama Muhammad Salam, utusan dari kelas 10. Mudahan damat pada tamasya syurga. Selanjutnya nama Azram Afan Al-Fiati, utusan dari kelas 7. Mudahan damat pada tamasya syurga. Kemudian selanjutnya bidang mata lomba bahasa Arab. Peserta pertama atas nama Abdul Latif, utusan dari kelas 11. Selanjutnya atas nama Saudara Muhammad Teddy Rianto, utusan dari kelas 12. Ya, itulah peserta kita dalam mata lomba pidato bahasa Arab. Selanjutnya dalam bidang mata lomba tilawah pada siang menjelang sore hari ini, peserta pertama atas nama Putri Wulandari, utusan dari kelas 12. Selanjutnya yang kedua atas nama Muhammad Riki, utusan dari kelas 10. Baiklah, itulah nama-nama peserta yang akan tampil pada siang menjelang sore hari ini. Acara kosmetik pada siang hari ini akan dipandu langsung oleh MC Saudara Muhammad Adam Ibrahim. Kami persilakan menuju panggung acara. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wansyur wahfazu ayyidan amdatal watan fil alamin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba'du. Lomba pertama yaitu pidato bahasa Indonesia dengan nomor urut 001 atas nama Ahmad Soib, utusan dari kelas 10. Kepadanya dipersilahkan.
Ya, kita beri haplos yang meriah kepada peserta pertama kita, yaitu Ahmad Soim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzurriyyah Mustafa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farija'an ummati Muhammadin wa farija'an warham ummata Muhammadin wanjur waqfat sayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat berkumpul pada siang hari ini di tempat berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa mengenal iman dan Islam. Berdirinya saya di sini mungkin hanya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul ikhlas. Teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan tentang orang yang bersedekah 3 kali salah. Yang pertama, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya orang yang berhak dapat sedekah dari saya. Saya akan berikan harta saya akan berikan uang kepada orang tersebut. Dan dia keluar dari rumahnya dan dia menemukan seorang laki-laki dan dia berikan hartanya kepada laki-laki tersebut. Dan keesokan harinya orang di kampung itu gempar dan mengatakan semalam ada pencuri dapat sedekah. Dan akhirnya dia nyesal. Malam kedua dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah pada saya orang yang berhak dapat sedekah dari saya. Saya akan berikan harta saya akan berikan uang saya. Dan dia keluar dari rumahnya, dia menemukan seorang perempuan dan dia berikan hartanya pada perempuan tersebut. Dan keesokan harinya orang-orang di kampung itu gempar dan mengatakan semalam ada pezina, ada pelacur dapat sedekah. Dia merasa menyesal lagi. Dan malam ketiga dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya orang yang berhak dapat sedekah dari saya akan berikan harta saya akan berikan uang saya. Dan dia keluar dari rumahnya, dia menemukan seorang laki-laki dan dia berikan hartanya kepada laki-laki tersebut. Dan laki-laki ini diam saja sambil mengambil harta yang diberikan. Dan esokan harinya orang di kampung itu gempar dan mengatakan semalam ada orang kaya dapat sedekah. 3 kali dia bersedekah, 3 kali dia merasa salah, gagal. Kenapa? Karena pertama dia sedekah kepada pencuri, dan yang kedua dia sedekah kepada pezina, dan ketiga dia sedekah kepada orang kaya. Dan malam keempat dia tidur
Di dalam mimpinya Allah mengutus satu malaikat untuk datang ke dalam mimpinya dan mengatakan dan memberitahukan tentang sedekahnya. Ya fulan, sedekahmu yang pertama Allah terima, karena dengan sedekahmu kepada pencuri, karena kau sudah menggagalkan dia dari mencuri. Dan sedekahmu juga yang kedua Allah terima, karena dengan sedekahmu kepada pezina, karena kamu sudah menghalangi dia dari berzina, dia tidak perlu berzina lagi untuk mendapatkan harta, mendapatkan uang. Dan sedekahmu juga yang ketiga Allah terima, karena dengan sedekahmu pada orang kaya, kamu telah menyadarkan orang kaya yang fikir jadi orang kaya yang dermawan. Ini berkahan dari hadis innama a'malu binniyat, karena semua amalan tergantung daripada niat. Jika kita ingin melakukan sebuah amal perbuatan akan tetapi keliru, Allah akan membalas dengan apa yang kita niatkan. Akan niat itu bagus. Ya mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil peserta kedua dengan nomor urut 002 atas nama Fitri Wulandari, utusan dari kelas 12. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan mubarakatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala menyukai yang ganjil. Maratan ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farija'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wafaz wahid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Mujaidah Nahdlatul Wathon Tanjung Selor Al-Mukarram, Tuan Guru Al-Haj Syukri Irwati HSPDI, dan yang saya hormati Ustaz dan Ustazah dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, limpahan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Kedua kalinya, tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan dua patah pidato yang berjudul kematian. Ingatlah saudara-saudara,
apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Quran surah Al-An'am ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidaklah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-An'am ayat 32. Ketika kita memperhatikan realitas kehidupan di sekitar kita, tentu kita akan menemukan berbagai macam perkara, di antaranya adalah kenikmatan dan kesenangan duniawi yang hanya bersifat sementara dan senda gurau belaka, yang banyak mengakibatkan seseorang lalai terhadap Tuhan yang Maha Agung. Untuk mencapai apa yang dikehendaki, mereka tidak memperdulikan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Banyak orang beranggapan bahwa dia akan hidup terus-menerus dan dapat menikmati dunia ini untuk selamanya. Padahal sesungguhnya kematian itu tidak akan melalaikan manusia. Walaupun seseorang memiliki harta yang melimpah, bangunan yang megah dan kokoh, itu semua adalah ujian bagi mereka. Dalam hadis, amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahum ajrun azim. Hartamu dan anakmu adalah cobaan. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, bukankah kematian itu datang tanpa memberitahu? Iya bukan? Ya. Wahai saudaraku, bahwa sesungguhnya setiap manusia itu ketika datang kematian, tidak ada tempat baginya untuk berlindung, tidak ada tempat baginya untuk berlari, bahkan tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Karena kita semuanya akan dijadikan seorang camat, bukan camat caleg, melainkan calon yang mati. Jadi sebelum kita dijadikan seorang camat, marilah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bukannya malah kita kesana kemari bersenang-senang, berfoya-foya, hingga melakukan maksiat yang tiada gunanya, menumpuk-numpukan dosa. Sedangkan manusia yang telah tiada di dunia ini menginginkan hidup kembali untuk apa? Untuk memperbaiki amal mereka. Jadi mumpung kita masih berada di dunia ini, marilah kita memperbanyak amal soleh sebelum ajal datang menjemput, dan banyak-banyak minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Dari semua isi pidato ini mengingatkan saya sebuah lagu, yang tahu bisa mengikutinya ya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang tamak sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, rakyat desa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tiada yang berarti. Dunia dicari tiada yang berarti. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilafan. Di sini saya baru belajar, bukan mengajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.